Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Bapak Filosofi selaku guru dosen mata kuliah topik dasar yang berhalangan hadir pada hari ini dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfania dengan NIM 010 bersama rekan saya Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ukuran gejala pusat dan variabilitas. Yang pertama akan disampaikan oleh Sayyidin Sabuni. Untuk materi yang pertama yaitu tentang ukuran gejala pusat dan variabilitas. Ukuran gejala pusat atau central tendency adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diuji. Ukuran gejala pusat sering juga disebut dengan ukuran lokasi, yaitu suatu ukuran yang menetapkan letak titik pemusat di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel untuk mengarahnya kepadanya. Matt dan Gilbreth sebagaimana dikutip Mangkuatmojo 1997 menjelaskan ukuran tendensi sentral merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk menerangkan secara akurat tentang sebab penelitian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok, melalui pengukuran tunggal. Dengan demikian, maka gejala pusat merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil kesimpulan. Ukuran gejala pusat dibedakan atas tiga, yaitu mean atau rata-rata, modus, dan median. Mean merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya respon, dan menurut Irianto pada tahun 2004, perhitungan mean merupakan perhitungan yang sederhana karena hanya membutuhkan jumlah skor dan jumlah responden. Mangkuatmojo menjelaskan rata-rata hitungan merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Setidaknya terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk mencari mean dari sekumpulan data yang berbentuk angka, yaitu untuk mencari mean dengan rumus M sama dengan sigma X per N. Keterangan yaitu mean, terus sigma X jumlah dari nilai X, dan N banyaknya angka atau nilai Y. Cara yang pertama ini digunakan jika banyaknya angka pada sekumpulan data relatif sedikit atau menggunakan alat bantu hitung. Cara ini tidak efisien digunakan untuk mencari mean dari angka-angka yang banyak, misalnya angka berat badan 100 orang. Cara yang kedua yaitu mencari mean dengan rumus M sama dengan sigma Fx per N. Keterangan M sama dengan mean, sigma Fx sama dengan jumlah hasil perkalian antara frekuensi F dengan nilai X. N sama dengan sigma F sama dengan banyak angka. Cara yang kedua ini digunakan apabila angka relatif kecil tetapi frekuensi relatif banyak. Yang C. Untuk mencari mean dengan rumus yang selanjutnya, mean yaitu M sama dengan MT plus sigma Fx per N. Fx ya? Sigma Fx aksen per N I kali I. Keterangan M sama dengan mean, MT sama dengan mean tekanan, X aksen deviasi dari mean tekan, F sama dengan frekuensi, sigma F X aksen jumlah dari hasil perkalian F dengan X aksen. Cara ini efisien digunakan jika data yang akan dicari mean terdiri dari data angka yang relatif besar dan jumlah angkanya yang banyak.
Median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar, atau 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Iranto pada tahun 2000 selanjutnya Mengkuatmojo menjelaskan media merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel atau data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median, sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Oleh karena itu, median juga disebut rata-rata letak karena yang menjadi dasar adalah letak variabel bukannya nilai. Langkah-langkah menentukan median adalah pertama yaitu mensusun data menjadi bentuk tersusun menurut besarnya. Yang kedua, menentukan nilai tengahnya yaitu skor yang membagi distribusi menjadi dua sama besar. Jika jumlah frekuensi ganjil, maka menentukan median akan mudah yaitu skor yang terletak di tengah-tengah barisan skor tersusun. Yang keempat, jika jumlah frekuensi genap, maka median merupakan rata-rata dari dua skor yang paling dekat dengan median. Ini contoh penyelesaiannya ekspresi. Yang ketiga yaitu modus atau mode adalah nilai variabel atribut yang memiliki frekuensi terbanyak menurut Mengkuatmojo tahun 1997. Senada dengan pengertian modus ini yang dijelaskan oleh Iranto 2004 bahwa modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Dengan kata lain, modus dianggap sebagai nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang lain yang terkonsentrasi. Modus dapat dicari dalam distribusi frekuensi satuan maupun kelompok. Untuk menentukan nilai modus pada data yang relatif banyak, sebaiknya dikelompokkan dan dapat digunakan rumus mencari nilai modus sebagai berikut. Untuk rumus modus yaitu sebagai berikut, yaitu modus sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Untuk keterangannya, B adalah batas bawah kelas modul, kemudian kelas interval dengan frekuensi terbanyak, kemudian P adalah panjang kelas modus, kemudian B1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Untuk contohnya yaitu misalkan dari data di atas diketahui B sama dengan 50 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 49,5. Kemudian P nya adalah 10, di mana jumlah terbanyaknya adalah 10. Kemudian B1 nya yaitu 10 dikurangi 7 yaitu hasilnya 3. Kemudian B2 yaitu 10 dikurangi 9 maka hasilnya 1. Dengan demikian dapat dihitung modus sebagai berikut dengan menggunakan rumus berikut. B plus P dalam kurung B1 dibagi dengan B1 plus B2 maka hasilnya adalah 49,5 ditambah 10 dalam kurung 3 per 3 plus 1 maka hasilnya adalah 49,5 ditambah 10 dan 0,75. Untuk hasil yang berikutnya yaitu 49,5 ditambah dengan 7,5 maka hasilnya adalah 57. Kemudian modus memiliki karakteristik tersendiri yaitu modus merupakan nilai dengan frekuensi tertinggi dalam kelompok data. Modus tidak dihitung dari seluruh nilai dan tidak ditentukan secara lebar seperti pada nilai rata-rata. Misalkan datanya sebagai berikut yaitu 2, 3, 7, 7, 8. Kondisinya adalah 7. Jumlah nilai bukan dari 7 kali 5 sama dengan 5, melainkan dari 2 tambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah 8 sama dengan 27. Kemudian modus dari kelompok data diskrit mudah dihitung, tapi modus dari data sekelompok data kontinu jelas tidak pernah ada. Yang ketiga, modus tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Misalnya modus dari data 3, 4, 5, 7 ada 5. Dan modus dari nilai 3, 4, 5, 10 ada 5. Kemudian yang keempat, modus bagi sebuah distribusi tidak dapat dihitung secara pasti seperti pada rata-rata. Jadi diperlukan suatu pertimbangan yang matang dalam menginterpretasikan kepentingan dari modus yang dihitung.
Kemudian yang terakhir, nilai dari modul sangat dipengaruhi oleh metode penerapan interval kelas. Misalnya data 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 14, 20 ini tidak ada modulnya karena masing-masing nilai memiliki frekuensi hanya satu. Kemudian, next, ukuran kejelasan dari variabilitas. Di sini variabilitas merupakan kondisi di mana sirkulasi skor sama atau tidak. Jika sirkulasi skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Bisa kecilnya variabilitas merupakan gambaran tentang penyebaran distribusi menurut Irianto tahun 2004. Next. Kemudian keberadaan variabilitas menurut Irianto adalah yang pertama, variabilitas memberikan indikasi bagaimana tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Jika variabilitas kecil, kemudian seluruh skor mengumpul dan rata-rata mendekati setiap skor mendekati rata-rata, maka rata-rata sampel representatif untuk seluruh distribusi skor. Sebaliknya jika variabilitas besar, maka skor tersebar dan tidak mendekati hingga rata-ratanya, sehingga rata-rata sampel tidak representatif untuk seluruh distributor skor. Yang kedua, ada variabilitas memberikan indikasi seberapa tepatnya suatu skor atau sekelompok skor menggambarkan seluruh distribusi. Mengingat rata-rata populasi sering tidak diketahui, maka peneliti lebih menggunakan rata-rata yang berasal dari sampel. Jika variabilitas kecil, maka setiap skor akan akurat dalam menggambarkan keseluruhan distribusi. Sebaliknya jika variabilitas sampel distribusi besar, maka setiap skor atau semua skor tidak akurat dalam menggambarkan keseluruhan distribusi. Selanjutnya terdapat 3 macam variabilitas, yaitu rank, interpolated rank, dan standar deviasi. Yang pertama ada rank. Rank adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Rumus mencari nilai rank yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah. Contohnya terdapat data sebagai berikut. Dari data diketahui skor tertinggi 10, skor terendah 4, sehingga nilai rank adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6. Next. Yang kedua, interquartile rank. Interquartile rank merupakan perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Kuartil adalah batasan yang akan membagi distribusi frekuensi menjadi 4 sama besar. Dengan demikian, maka dapat ditentukan 3 buah kuartil dalam distribusi frekuensi. Interquartile rank dapat dihitung dengan rumus I3 dikurangi 1. Contohnya, untuk mencari interquartile rank, maka langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan elemen-elemen kuartil, yaitu I sama dengan 1/4 dikali N. Dengan keterangan N banyaknya responden. I1 sama dengan 1/4 dikali 39 sama dengan 9,75. I2 sama dengan 2/4 dikali 39 sama dengan 19,5. I3 sama dengan 3/4 dikali 39 sama dengan 29,5. Yang kedua, menentukan nilai kuartil, yaitu I sama dengan D besar DI ditambah C SI per F I1. Dari data tabel maka dapat diketahui B2 sama dengan 40, B2 B1 sama dengan 40, BB2 sama dengan 50, BB3 sama dengan 60, F1 nya sama dengan 7, F2 sama dengan 10, F3 sama dengan 9. S1 nya 9,75 dikurang 5 sama dengan 4,75. S2 19,5 dikurang 12 sama dengan 7,5. S3 29,5 dikurang 22 sama dengan 75. Dari nilai-nilai di atas maka dapat dihitung nilai kuartil, yaitu I1 sama dengan 40 ditambah 10, 4,75 per 7 sama dengan 46,78. Keduanya 50 ditambah 10 dikali 7,5 per 10 sama dengan 57,5. Ketiga, 60 ditambah 7,5 per 9 sama dengan 68,33. Menentukan interquartile rank yaitu 68
21,50. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan salah satu cara mengukur variasi sekelompok data kuantitatif. Besar harga standar deviasi menunjukkan tingkat variasi dari sekumpulan data. Semakin besar harga standar deviasi, berarti semakin bervariasi atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Standar deviasi digunakan lambang SD. Rumus umum standar deviasi adalah sebagai berikut. SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Dengan SD sama dengan standar deviasi, X sama dengan X dikurang MX, atau deviasinya sigma X kuadrat sama dengan jumlah deviasi yang telah dikuadratkan, dan N sama dengan banyaknya angka dibagi nilai X. Kesimpulannya, ukuran gejala pusat adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Ukuran gejala pusat dibedakan atas tiga, yaitu mean, modus, dan median. Mean merupakan hasil dari sejumlah skor yang banyaknya responden. Mangku Atmojo menjelaskan median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel sedemikian rupa sehingga setengah dari angka itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median, sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Modus atau mode adalah nilai variabel yang memiliki frekuensi terbanyak. Variabilitas merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Terdapat tiga macam variabilitas, yaitu rank, interquartile rank, dan standar deviasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.